back again after a week. I'm still waiting if it's already live. Maybe it's live. Hai Civeni, hai. Ini mungkin akan sedikit. Hai Budina, hai Ali. Wah, ini dia Kemal langsung bergabung di sini. Let's just invite Kemal, oke? Ini seru. Tapi di sini nih suaranya kayak agak bergema karena memang tempatnya kosong ya. Wait a second, where is Kemal? Oh, ini dia. How to get this? Alright. Gimana, apa kabar semuanya? Pinnya Jai. Oh ya, belum pin ya? Aduh. Sebentar ya. Ini Kemal masih menunggu Kemal nih. Halo Kemal. Asik. Man, that's the studio. Oh my god. No, it's not a studio. Ini kamar anak gua. Kamar Ya gua jadi studio. Oh ya? Yoi. Kan nggak ada belajar dan lain-lain. Oh iya, lagi liburan ya, habis ambil raport kan? Ada Iya, seragamnya ya kan? Jadi itu hordennya emang Yoi. gitu. Ya, hordennya emang ini juga nggak sengaja sih dibikin biru dongker gitu. Oh, Tapi oke. semua live gua taruh di sini gitu. Lu di mana, Jay? Di Is that your tempat house? kopi. No, this is my coffee shop, man. Where? Di Cakung, jauh lah. Dari lu What kan up, jauh. Cakung? Gokil. Kita ujung-ujungan pokoknya ini. Ini tempat lu baru ya, kopi lo? Actually, ya awal tahun sih. Ya, maybe we can share juga, discuss this thing yang kebetulan juga memang sama nih. Yo. Yang baru mulai and then this things happen. Lu enak awal tahun, gue hamin dua minggu. Iya, Gokil. hamin 2 minggu sih. Oke, Yoi. kita udah lumayan nih. Gue mulai dulu ya sebentar ya. Jadi kan kali ini hostnya gue nih. Boleh dong. Ayo dong, guys, sikat. Lagi di Obral Kenisha nih hari Kamis ini, dan tema kita tuh survival mode, sama guest star-nya udah di bawah sini ataupun mungkin di atasnya. Ini sama Kemal Mokhtar. Hey Kemal. Apa tuh minta dibuka topi? Si Penny nyuruh gue buka topi. Jangan gondrong, gue tahu udah. Duh, Ya, yang putus-putus gua apa lu, Jay? tahu. Gue coba, Jay. coba disconnect all Oh, the gue. connection ya. Gue yang putus-putus Iya, ya? kayaknya. Maybe you bisa bilang anak you jangan online dulu. Just say Udah that, man. gue bilang. Iya, nggak apa-apa. Ini padahal gue udah pakai yang punya negara loh padahal. Oh iya. Gokil. Yang nggak bisa nonton Netflix itu loh, tahu kan? Ya kan? Oh iya, tahu gua. Oh, itu yang masalah banget itu. Nah, Iya. Udah punya negara masih begini aja, bingung gue. iya bener. Minum dulu, minum. Yo. Jadi guys, Sikat. malam ini kita akan bahas temanya itu survival mode sama Kemal Mokhtar. Nah, Kemal ini is a father of 2 boys for now, ya Kemal. Yoi, bener. Aviation geek juga, demen banget sama hal-hal yang berbau pesawat. And then the blogger. Dulu dia punya Clip, ya kan? Studio buat Dulu. kayak musik kan. Interestnya banyak banget lah Yeah. Kemal nih. Selain MC lagi, host Gen FM juga, and then yang pasti terkenal adalah Kemal Food Channel. Dan Amin. dan the latest itu nasi kapau langganan ya. Wih, luar biasa tuh emang. Itu. Oke. Gimana? Lo liburan? Gue mau nanya dulu sebelum masuk ke pertanyaan kita ya. Ini katanya feedback nih gue nih. Kemal juga rapper katanya. Gue coba pakai earphone deh. Feedback sih enggak. Ngegema doang kok. Gua aman sih. Aman kan? Ya udah gue pakai ini aja deh. Oh, ini lebih jelas. Ya. Lebih gas. Oke. Nah, gue mau nanya nih sama lo nih Kemal. Lo lagi sama WFA ini, lo lagi nontonin apa nih? Netflix kah? YouTube kah? Share dong. Gua sekarang lagi nonton dokumenter banyaknya.
Ya, gua dokumenter tentang COVID-19 banyak gua tonton. Gue paling suka dokumenter banyaknya itu keluarannya si Channel News Asia. Ya, yang lo sering Instastory kan? Ternyata bagus-bagus dokumenternya. Gue suka Hmm. aja ngelihat sudut pandang negara kita dari orang lain gitu, coy. Hmm. Gimana sih Australia memandang kita? Gimana sih Singaporeans memandang kita? Hmm. Kalau kita nggak ngeliat seperti itu, kita kan taunya kita doang ya, gitu loh. Betul. Tapi gue pengen lihat dari sudut pandang luar negeri itu apa, gitu loh. And it Hmm. turned out banyak berita-berita yang, oh begitu ya ternyata ya. Banyak prediksi-prediksi dari mereka yang oke. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi biar Hmm. kita lebih aware aja gitu. Is our country doing the right thing? Ternyata yang dibilang banyak media luar negeri bener juga. Sampai Pak Jokowi marah kemarin kan gitu loh. Benar-benar. Gue juga kebetulan gue punya teman-teman juga di luaran ngelihat Indo tuh kayak, waduh, kalau hal-hal yang kayak politik, especially ya, udah deh Iya, iya. di mata di luar negeri tuh udah something. Jadi yang diobrolin tuh bener-bener kayak, ya kalian punya culture yang the best gitu. Benar. Ya kan kita kemarin juga lihat Pak Jokowi, Pak Presiden kemarin marah Mm, kan dilihat kita stimulus ekonomi ini ditunggu nih oleh makro, mikro, Mikro pengusaha dan juga wedding organizer ya kan banget. ditunggu kemarin ya, ya kan ayo dong mana nih ya kan gitu loh itu jadi kan gue suka ngeliat aja berita-berita apa ini lo harus lihat Mm. satu dokumenterinya si um, Prime. Prime itu punyanya Amazon. Oh ya, gue langganan. Lu coba nonton satu Prime itu yang, aduh gue lupa judulnya apa. Gue baru nonton satu episode. Jadi artis-artis itu kasih surprise buat orang. Oh judulnya Heroes, Regular Heroes. Oh iya, Regular Heroes baru itu belum lama kan? Itu bagus tuh. Baru, soalnya tentang COVID-19. Jadi Iya, Alicia gue. Keys Tapi gue, kasih hadiah gitu-gitu. gue belum nonton itu. Gue nontonnya yang dulu documentary about si siapa? Yang apa orang yang olahraga itu yang tiba-tiba dia penyakit apa yang lemes itu, akhirnya Heeh, dibikin apa yayasan. heeh. Ya itu gue Oke. nonton banyak sih. Tapi kendalanya kalau nyampe di sini tuh Prime-nya tuh lama sekali, bro. Itu kayak ada Iya delay benar. 1 tahun. Even lu Iya mau coba betul betul. pakai VPN juga, wah lama sih. Tapi kalau si dokumenter cepet, Om Iya, Pijay. dokumenter cepat. Sama film India Dokumenter. biasanya. Iya bener, 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 bener. Banyak tuh. Tapi Lu The nonton Last ini Time nggak, Mas? Made in Gordon Heaven Ramsay. Nonton nggak Gordon Ramsay terakhir? belum. Oh, lu nonton. Nantilah, gue belum sempet mal. Gue nggak ada mbak di rumah, jadi gue pagi sampai malam jagain Oh anak. iya, iya, iya. Oke, Kemal, tadi lo baru selesai nonton apa nih di Netflix, lo udah share. Gue mau nanya nih, yang recently aja deh, yang sekarang lagi banyak di Instagram lo, di Instastory lo, food business, nasi kapau langganan. Kenapa Iya, lo iya, pilih iya. food business? Karena kan gue doyan makan, coy. Kan lu tahu Banget. berat badan kita, Mm-mm. berat badannya berapa, ya kan? Dulu kan, nah, ya kan? Ke Bali salah satu destination-nya ya makan, ya nggak? Selain Bener. bekerja, nggak pernah kita, gue kan bukan tipe-tipe yang duduk-duduk di kayak Hotman Paris gitu kan gue enggak ya kan gue makan apa nih kita nih ikan bakar Tiffany ada bilang di sini Michael bilang di sini Sam bilang di sini sikat gitu kan kita Sikat, kan bukan bener. tipe-tipe yang dengerin lagu makan nachos bayar 750.000 kita kan nggak yang begitu ya kan Enggak, bukan. itu sikat gitu. Nah, Tapi, emang gue doyan makan, terus gue sama bini gue bilang, let's do mm, something. Akhirnya kita bikin, awalnya gue mau bikinnya, ini, American food tadinya. iya, terus kenapa jadi Tapi, ini rendang-rendang? gara-gara gue nanya sama netizen, follower gue. Oh, Karena buat gue, follower gue itu kan nggak banyak ya. Oh, mm, 45 ribu. Bukan yang juta-jutaan. Tapi menurut gue kan selalu kerja berdasarkan survei. Di iya, kantor gue, di radio gue, itu semua berdasarkan survei. Semua nggak pernah ada yang nembak blak. Tapi menurut gue, betul, betul. 45 ribu cukup mewakilkan lah menurut gue sih. Gue tanya makanan apa gitu. Tadinya awalnya beneran pengen burger bro. Karena burger itu kan simple. Nggak ribet. Bumbunya nggak Betul. banyak. Ya. Mm-mm. Ternyata untuk long term, dikit banget bro yang mau burger. Orang tuh mau Iya, burger sesekali. Gitu. Karena gue nanya, yang lu pengen makan repeat itu apa? Itu jatuhnya ke Padang sama Manado, Pak. iya benar. Gue bukan Manado. Ya,
Jatuhnya ke Padang sama Manado. Gitu. Terus temen gua approach gue, Mal udah sikat kita bikin Padang aja. Tapi Padangnya beda. Apa nih konsepnya? Konsepnya begini, begini, begini. Ayo, begini. Akhirnya jadilah nasi kapau langganan. Jalan Iya. Bangkaraya nomor 103. Siap, jualan. Kemang. Jangan lupa guys, Selatan. datang. Ada bubur Yoi. nggak tuh? Dan Mau ada bubur nggak? kampiun. Kampiun ada, kampiun. Yoi, bubur kampiun. Terus Mal, eh, kan lu bilang lu suka banget sama makanan gitu loh. I mean, why you eat? Karena kan ada beberapa orang tuh kalau makan is because they feel happy, they stress and they go eat. Iya. Gitu. Apakah lu atau emang lu suka makan because I don't know, kayak kan ada beberapa orang nih kayak gue misalkan kalau gue udah makan nasi tiba-tiba ada roti, I see roti, I want, kayak nggak ada enough gitu, just craving gitu. Gue begitu tadinya. Tiffany buka Lauta dong, mau banget. Gue buka Lauta asli. Gue udah pernah nanya sih, nggak buka di Jakarta dia. Nggak bisa. Nggak, gue udah pernah nanya. Itu yang di Jakarta semua palsu katanya. Oh. Gue udah pernah nanya di airport yang dimana palsu semuanya, gue udah nanya. Anyway, kenapa gue tuh kemarin for your information ya, Bo. Berat badan gue naik gara-gara gue stres PSBB. Oh sih. So jadi lo sama dengan kebanyakan orang yang kalau lo lagi you eat to make you happy ya? Iya benar. Nah, to make me happy definitely. Lu tau gak berat badan gue naik sampai 76 J? Before? 76. Sebelumnya berapa emang? Before gue 68. Wow, man. Wow. Ya, sekarang gimana gue nggak stres, J? Gue abis ngeluarin capital gede banget untuk nasi kapau gue. Nasi kapau, iya benar. 2 minggu kemudian tutup, Bo. Gila loh, gimana gue nggak stres, Bo, gitu. Dan di bawahnya ada 20 pegawai yang semuanya ngeliatinnya, jangan dipecat, ya kan? Iya, gitu, benar. Wow. Itu crazy, man. Gue asli, gue gila, man. Akhirnya, gue kembali menjadi Kemal yang dulu eating disorder. Gue di eating disorder banget, karena ya gue mencari happiness. Iya, gitu. benar. Gue mencari happiness. Gue tidak membenarkan hal ini ya, by the way. Gue tidak membenarkan hal ini. Tapi gue ketika gue naik berat badannya, gue tetap untungnya di sini gue masih ada alarm gue, coy. Untungnya masih ada alarm gue. Karena lo train itu terus kan sebelum waktu lo lagi lose weight kan. Yoi, kalau nggak ada alarmnya, kelar men gue. Kita PSBB berapa lama? Maret, April, Mei, 4 bulan. Juni, ya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu gue naik dari 68 ke 76, Bo. Tapi Gila, kan, Jo, itu. tapi kan tetap aja maksud gue, during PSBB pun lo baru buka tempat makan, otomatis lo mesti makan itu. Itu dia, akhirnya gue jadi stres, Jay. Gue stres, yang tadinya tempat gue full, tiba-tiba nggak boleh buka. Kosong, nggak boleh buka ya. Kosong. Lu tau nggak, ojek online gue belum buka juga, Jay. Iya, belum buka. Kan waktu itu lo baru soalnya ada waktu ya. Apply itu kan lama. Akhirnya gue dibantuin sama teman gue. Jelang 4 hari kebuka tuh si ojek online. Kalau nggak ada teman gue, mungkin baru buka sekarang. Karena kan nunggu kayak gitu bisa 3 bulan, Bos. Gitu. Betul. Gue sih nggak sih cepet. Bailak cepet. Enak banget. 2 minggu. Akhirnya gue 2 mingguan kebuka. Gitu. Terus akhirnya ya udah. Makan. Gue nggak olahraga. Gue nggak sepedahan. Gue nggak ke gymnya tutup. Nggak kepikiran juga, Jay. Karena istrinya cuma stres doang. Stress like crazy, man. Gitu. Karena gue bingung, nih gue sama istri gue kayak, oke, kita baru buka 2 minggu nih. Baru ngeluarin duit sekian nih. Oke, ini ngebalikinnya gimana ya? Iya. Stres. Nah tuh. Asli. Cive ini juga bilang tuh, gue juga buka rumah makan Manado tuh, tanggal 8. Baru seminggu, tutup. Jadi benar-benar malu kan? Nah makanya jadi yang gue tanya nih karena ini menarik nih. Pada saat lo buka and then tutup, maksudnya bukan cuma gue doang yang lihat, tapi banyak teman-teman juga. Maksudnya, how did you come up with this idea Just Tip? Oke. Akhirnya gue langsung aja nih ke Just Tip.
karena gue stres banget kali ya. Ah. Gue stres itu kan gue sama istri gue sama partner gue. Mm-mm. Kita bengong aja. Ngapain ya gue bilang. Akhirnya Mm-mm. masuklah tuh si siapa si ojol. Ojol. Ojol masuk. Tapi pada saat pertama PSBB kan orang lagi ngirit-ngiritnya bro. Karena orang nggak tahu what's gonna happen, right? Iya, Gitu. betul. Jadi buyingnya juga nggak dapet bro. Dan gue itu kontrol makan gue itu di display. Jadi orang ketika makan nasi sama rendang terus ada ayam tuh, ada kerupuk tuh, Iya. ada ini tuh. Kalau Bener. di ojol kan nggak bisa. Udah nasi sama rendang ya rendang tok. Betul. Gitu. Orang nggak susah mau cari ke tempat yang lain kan. Mau cari apa lauk lain. Nggak tergoda. Kalau datang kan tergoda ya kan. Iya. Terus begitu ojol, oke ojol kita high hopes dari ojol, nggak dapet juga, nggak nemu matematikanya bro. And then orang japri gue kan, Mas Kemal di mana nih? Mas Kemal di mana sih restorannya Mas Kemal? Mungkin orang lebih banyak di waktu dengan sosial media nanya-nanya. Gue di Kemang, di Bangka. Jauh. Terus gue mikir gini, kan kenapa nggak gue datangin aja? Kan masalahnya adalah ongkir. Iya kan? Benar. Satu ya, kalau gue bikin just tip, misalnya taruhlah nasi kapau langganan goes to Bekasi, oke? PO H-2. Nomor 1 benefit gue apa Jay? Kitchen gue lebih aman karena gue beli apa yang dipesan orang. Benar banget. Nomor 2 tidak ada waste sama sekali. Iya. Yes. Nomor 3, gue dapat database, bro. Itu yang gawat. Database. Berikutnya, iya benar. Untuk berikutnya. Untuk promo dan apa-apa, dan gue punya database. Gitu ya. Nomor 4, nggak ada pemecatan. Nggak. Akhirnya, that's what you think, Mas. Iya, pasti itu. Yang penting itu dulu dong. Yang penting nggak ada Betul. pemecatan. Yang penting itu dulu aja. Gitu. Yang penting nggak ada pemecatan dan rent bisa kebayar. Itu aja dulu. Yang penting udah gitu. Terus akhirnya kejadian apa? It worked. It really worked. Iya, Terus itu banyak banget sih. teman gue yang bekerja di F&B nanya gue, Mal gimana tuh? Simple aja coy, lu buka WA, lu kasih tanggal, titik temunya di mana, sikat langsung. Udah. Mereka tuh yang pesen pakai ojek ke titik itu atau? Nah, mereka gini Jay, gue cari titik paling deket sama biasanya perumahan gitu. Betul. Banyak. Nah ini lucu lagi Jay, kita juga jadi belajar. Setiap daerah punya apa ya, kayak punya kebiasaan sendiri-sendiri atau secara ekonomi gue nggak ngerti deh ya. Kayak misalnya contoh di Bekasi. Iya. Orang Bekasi itu banyak tuh ngirim ojek online. Oh iya memang. Ya? Gue sekarang anak Bekasi. Oke. Kalau orang Serpong, itu dia datang sendiri bro. Benar. Anak BSD, ya, anak Gading Serpong, itu dia datang sendiri, gitu. Jadi gue punya kayak, oh begini tuh caranya, oh gini. Jadi punya lain-lain, punya gaya sendiri tiap daerah gitu. Gitu. Ya udah, jalan lah tuh si Just Tip. Hingga PSBB direlaksasi. Ketika PSBB direlaksasi yang terjadi apa? Just Tip hancur, saudara-saudara. Iya. Karena semua udah bisa options keluar, cari yang lain juga. Sushi Teh udah buka, betul. Ya kan? Yang tadinya yang pengen makan daging sudah buka, yang pengen makan Japanese apa udah buka. Tuh akhirnya yang tadinya kue yang tadinya gue dapetin, mall sudah pada buka, ya udah. Baik lagi. Gitu. Tapi emang sih, namanya stylenya semenjak PSBB gini, semua orang tuh pengennya tuh delivery. Maksudnya di tempat gua kalau gue buka maunya, lu bisa anterin gak sih ke rumah gitu kan? Pusing, gue kasih titik aja mereka nggak ada yang mau ambil. Tuh, gila, bener kita nih, puter otak lagi ya, cari jalan lain. Betul. Dan gua akhirnya sekarang hidup dari nasi box, Bo. Iya, nasi box. Wah, gila. Gue hidup dari nasi box, jujur. Karena Jay,
restoran gua kan di Kemang itu lumayan sering dicek sama Pak Lurah dan lain-lainnya. Karena Oh, kan yang ngerti. harus social distancing ya. Jadi harus menjadi contoh. Setiap masuk harus ada cuci tangannya, Cuci tangan, harus ya. ada yang cek termogannya, kemudian harus ada pembatasnya Akrilik gue, pembatas itu. akriliknya, dan harus duduknya harus nyamping, dia nggak bisa depan-depanan, harus berdiri Benar. duduknya. Ya, mungkin kita harus bikin wedding fitting planningnya begitu kali J. Silang J, mungkin approve tuh kayak begitu. Tapi nggak tahu, gue sih ya nyempir ke situ gue nggak setuju sih. Maksudnya kalau gue couple ya, gue suami istri dipisahin gitu kan, Pasti. ada lah pasti at least meja yang buat pasangan. J, nggak Nah. usah di wedding. Yang datang ke restoran gua ngamuk-ngamuk juga banyak bro. Oke. Banyak bro. Gitu. Sampai ngotot-ngotot juga banyak bro. Datang terus bilang, saya nggak bisa nih gini nih. Ya udah gue bilang, kalau nggak bisa ya bapak keluar daripada gue kena denda. Iya benar. Gitu. Kalau Lo harus bawa anak begitu sih beda ya. kalau begini ya. Kalau bawa anak beda. Gue kasih kalau bawa anak kecil. Duduk berempat, ya kan? Tapi harus gue pisah dua-dua. Tapi kalau misalnya dia bawa anak kecil ya nggak apa-apa gue gabungin. Gitu. Iya. Kan bawa bayi. Gitu loh. Iya, tapi ini sih maksud gue karena memang mungkin tempat lokasi yang lo pilih dan lo juga cukup apa bilangnya kayak apa exposure lo di sosial media itu cukup kencang juga, jadi makanya lo jadi kayak percontohan kali itu tempat. Jadi mau nggak mau lebih ketat lagi. Karena Iya, bener. gue sendiri kemarin makan bakso bro di itu, waduh itu kusut banget sih. Iya kan? Semua nyampur men, baksonya lame banget. Bro, lo kira gue nggak sakit hati liat begituan? Kan kita Jay, I did the math, Jay. I did the math, ya. Kalau gue buka, kan gue kursi gue itu around, kalau penuh itu 60 ya, 60. 60. Tapi dengan adanya PSBB ini, gue cuman boleh around 21. Not even half, Jay. Not even half. 21 gue bisa, cuman bisa. Dan timingnya juga kan lo pasti lebih di shorten kan, karena udah PSBB relaksasi ini kan. Dan gue hitung tuh Jay, kalau misalnya gue buka, misalnya full, wah tiap hari full, nggak berhenti dengan 20 kursi, kagak nemu juga bos. Kagak dapet. Matematikanya nggak nemu bro, gitu loh. Aduh, tapi gue senang sih, maksudnya gue juga belajar dari lo punya Instagram ya, maksud gue dengan lo jualan itu pun lo posting apa yang pada saat orang apa ojek online ngambil pada saat si orang-orang tuh lo repost lagi, mereka tuh kayak it's something that apa ya, it's a good thing sih, maksudnya kayak buat gue, oh ini bagus juga nih Kemal nih cara exposure-nya, jadi orang yang beli juga senang kayaknya, and then dia mau lagi untuk beli gitu, ya kan? Benar. Gue belajar situ dari lo sih. Bagus sekali. Oke. Yuk kayak wedding couple kita aja, Jay. Kan lu nggak tahu ada banyak banget klien-klien kita yang ngejapri gue, Mas Kemal fotonya kok nggak ditaro? Lu nggak tahu kan? Iya ngerti gue. Ini aja baru 45.000 ya, 45.000 loh. Iya, ya kan? Mas Kemal foto yang kemarin nih, ada yang ngasih gue foto loh. Minta diposting. Ini Kemal nih foto yang kemarin. Gue tahu tuh ada orang di sini lagi nonton yang suka ngasih foto. Ada orang di sini yang suka foto. Bukan, ini couple yang ngasih couple. Oke, tapi gitu, bro. Gue lanjut nanya nih ya. Semenjak tadi kan udah just tip and then it's back to normal, you start another lagi always creative, tapi how do you see yourself now? Apakah lo udah mulai feeling less stress atau is still there? Kalau less stress sih udah pasti ya. Jadi kayak kalau gue nganggapnya si nasi kapau gue dengan new normal ini sudah mulai terkendali. Sangat terkendali menurut gue. Dengan adanya nasi box. Tapi gue selalu deg-degan apa, Jay? Gue selalu deg-degan dengan kebijakan pemerintah, Jay. Jadi setiap kali ada kebijakan baru, pasti langsung besoknya gue drop. Apapun itu kebijakannya. Iya, setiap kebijakan pasti itu. Besokannya langsung orang kayak calm down gitu. Gitu. Dari mulai ojolnya sepi, dari mulai yang datang sepi, yang order kantor juga sepi. Gitu. Jadi gue selalu, ini apalagi nih. Ini kan relaksasi sampai hari ini kan. Kita katanya tanggal Senin mau ada lagi apa. Gue nggak tahu apa yang baru. Loh, barusan katanya sampai 16 Juli, Kem. 16 Juli, oke. Iya, gue yang, ya
ampun di grup-grup ini nambah panjang lagi. Gua bilang, Aduh. Terus kalau apa? nasi kapau langganan sih menurut gue udah lagi ya intinya sudah oke lah gitu ya. Iya. Bisnis radio sih Pak yang parah, bisnis radio Kenapa lu? gitu. Loh, ini loh, tapi radio kan lu udah balik nih. Gue sering liatin juga radio lu pakai segala macam itu. And then kayaknya ketat Iya, banget iya. sih gue lihat sih lu setiap Insta story kayaknya. Man, I mean gimana itu lu bisa I mean I don't know, lu bisa nggak sih kayak like socialize with that kind of thing gitu? Ya mau nggak mau di kantor gue kan ada peraturannya harus pakai begituan gitu. Tapi kan kena dampak juga kantor kayak semuanya ya. Mungkin Iya. yang kena dampak itu kantor berita kali ya. Kalau media, teman-teman gue di yang lain tuh kena semua bro. Gitu. Radio juga kena banget dampaknya. Kayak kenapa? Karena iklan-iklan pun menarik diri, jadi nggak diambil, Betul. nggak jadi beli. Kenapa? Mungkin karena produk mereka juga nggak dibeli. Benar. Produknya tutup, Iya. mallnya tutup. Exactly gitu. Kayak let's say lebaran kemarin. Gue inget banget, like every lebaran itu pasti jenis mobil A, B, C, D, E, F, G itu pasti naruh iklan di gua. Naruh iklannya benar. Pasti. Betul. Karena ada promo lebaran. Iya. Kemarin, lo tahu ada berapa mobil yang naruh di iklan gua pas lebaran? Berapa? Cuman nggak ada. Nol lah. Nol. Orang Nol. semuanya pindah ke sosial media, kan? Iya, gitu. Jadinya sekarang kita adapt-nya sama sosial media terus, gitu. Tuh, Kem, sambil ada yang nanya tuh, sebelum gua nanya tuh, di si jam laparku tuh, bagaimana cara Mas Kemal bisa boost nasi kapau legenda? Nasi kapau legenda, kok legenda sih? Langganan. Gue pikir merek lain. Karena buka pas sebelum COVID. Nah itu, ya tadi tuh yang kita udah obrolin ya. Jadi innovation Ya. with Just Tip tadi itu kan. Jadi kayak sekarang menu baru, karena gua mikir gini ya, kalau gua ngejual yang, intinya lu harus punya produk baru. Intinya Betul. gitu, harus punya sesuatu yang baru. Iya. Either itu promo baru, kayak kemarin gimana gua bisa dapat order nasi box. Gua kasih triple O, office to office offer J. Karena gua Iya. tahu orang kantor, ya, yang udah pernah mau keluar. masuk kantor, nggak mau keluar. Benar. Mau keluar makan di luar mikir, aduh ini Iya. bersih apa enggak? Orang lebih Iya. hygiene, lebih lebih Mikir takut dua kali. sekarang lah. Ya, lebih Mikir hati-hati. dua kali. Terus gue bikin office to office offer sekitar Sudirman dan Kuningan, free ongkir, dan gue kasih iced tea literan Pak. Gitu, per 10 ya, per 10 order dapat iced tea literan. Akhirnya apa? Itu kan satu kantor rame-rame, ya pesan rame-rame. Iya. Nah, gitu. Jadinya promonya. Jadi, lu mau pesen nggak? Lu pesen nggak? Pesen nggak? Yang tadi cuma pesen 1, pesen 10. Gitu. Jadi Mantap. promo-promo kayak gitu akan ada terus, J. Nah, gue minggu depan akan bikin triple O, kemarin iced tea, karena lagi rame kopi, gue bikin kopi literan juga loh. Bener. Kopi literan tuh lagi rame banget. Nah, Terus gue semenjak ini, gue lanjut ya semenjak COVID-19 ini, lo merasa nggak sih diri lo tuh lebih parno kan? banget. Lu udah tes belum? Udah, waktu kawinan kemarin, bulan lalu. Itu deg-degan Oh, sih. Parah ya. Gue baru kemarin, bos. Gue baru kemarin Ya. tes, rapid test ya. Itu karena supir gue dan ART gue mudik Pulang kampung, oke. pulang kampung. Karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, orang di beritanya boleh ya masa gue Iya. stop. Benar-benar. Cuman gue bilang, ketika lu balik lagi ke sini, mohon maaf, gue akan naruh lu dulu di rumah Karantin. gue di belakang. Oke. Jadi gue ada tempat di belakang yang lu nggak bakal ketemu sama kita dan lu harus tes dulu. Begitu gue datang ke klinik yang kemarin, might as well gue juga deh, gitu ya kan? Iya, gitu. iya. Oh itu deg-degan ya, Bo? Asli loh. Alhamdulillah negatif. Deg-degan. Iya, kayak lo kayak tes hamil mungkin kali ya sama ibu-ibu. Tes hamil kalau belum disetujui ya. Iya. Astaga. And then semua aman-aman aja kan, turns out good kan? Alhamdulillah. Cuman kan kita tahu kan, rapid test itu kan nilainya is only less than 20%. Benar. Ya kan, we know that gitu loh. Yang harusnya dilakukan adalah swab kan. Tapi swab, Yo, I don't know, kayak ngeri deh.
Ngeri Masukin ke hasilnya ya. sini. Iya, Iya. ngebayangin aja gue ketusuk aja. Yoi. Abis ditusuk gue Gitu. hacu, and then wah, bye-bye semua takut. Terus jadi wedding gimana ini wedding? Wedding apakah sudah ada virtual weddingnya kah? Apa gimana? Ada dong, kita kan Ada. innovate terus. Harus dong, harus dong. Iya, Ini jadi besok nih gue, lu tau kan Mm-mm. awarding, gue ada event awarding salah satu insurance. Yes. Awarding insurance itu kan kalau nge-MC benerannya itu kan kayak capek ya, secara bisa Iya. sampai 8 jam dengan Betul. nama orang ya. Sebutin Satu nama orang. GBK dan satu tenis indoor. Nah ini besok mau ada simulasi dibikin acaranya 2 jam dan virtual gitu. Tapi gue belum tahu kayak apa. Gue sih tadi barusan nih, just now, baru abis rehearsal buat ini, apa virtual wedding untuk apa sih namanya? Naikkan kelas SMP. Oh kan kelas. Iya, Oh, jadi dibikin oke, virtual. oke. Jadi ya sekarang kayak gitulah kita cari you Iya. know, we shift business dulu. Benar. Ya kan, this is the moment dimana wah this business lagi nggak bisa work out. You shift your business kayak yang kita lakukan sekarang juga. Mungkin lo udah tahu apa yang udah kita lakukan. Tapi we tell you the good news later at the end. Oke. Iya. Terus karena gue liatin lo itu suka banget sama pesawat sama makan. Ya kan, Yeah. gue sampai scroll pada saat gue mau interview lo ini, gue cari di Instagram. Ya paling banyak itu adalah makanan dari dulu. Makanan semua. And then pesawat. Gitu loh. Gue yang, ini orang gokil sih, maksudnya fotonya makanan banyak banget gitu. No wonder, back then you were fat. 120 coy, 120. Udah gitu. Tapi, the thing is, why you choose radio sih? Maksud gue kayak, dari lu makanan dari awal tuh, gue udah lihat lu tuh ide makanan interestnya. Yeah. And then why radio? Lah radio itu disuruh dari awal kan radio bos. Dari gue emang gitu. radio itu dari gue SMA dulu di sekolah gue juga gue udah siaran. Terus abis itu gue masuk ke radio di Sarinah Tamrin, namanya Trax FM, MTV on Sky, MTV Trax lah sekarang tahunnya. Trax FM sekarang tahunnya. Trax FM. Terus so I've been doing this for my whole life, man. Since high school. I've been doing this since high school. Jadi penyiar radio. Food itu just another thing to make you happy dari dulu berarti. Iya. And then aviation. Aviation, yoi. Kalau food itu emang menjadi sekarang sih jadi anak baru ya, Bo. My new baby gitu. Jadi kayak satu project yang sudah diimpikan dari zaman dulu banget untuk dibikin gitu loh. Akhirnya kesampaian lah. Gitu sih, nasi kapau langganan. Nanti kalau lu ada kan jangan lupa nasi boxnya nasi kapau langganan. Iya, itu ST-nya kan. terus kenapa lu suka aviation sih? I mean, why? Kalau orang suka food kan itu is like, karena gue juga punya saudara yang suka banget sama pesawat tuh sampai dia suka beli-beli gitu. Tapi interestnya dia sama apa bilangnya pesawat tempur ya, apa sih? F-16 gitu itu loh, yang seri F lah gue ngerti. Iya. Sama kayak orang kenapa suka mobil kali ya. Cuman mungkin gue lebih aneh kali ya. Kita kan disebutnya AV geek, nerds. Kita tuh disebutnya aviation geek. Nah mungkin kita tuh digolongnya kayak orang aneh. Karena gue pernah sama temen gue nih. Terus gue lama di airport. Gue berhenti dulu nyamping tuh, gitu. Ngapain mal? Gue cuma pengen denger suara jet bentar aja. Itu buat buat semua orang aneh, ya kan? Tapi buat gue, oh my god, keren banget. Itu buat gue gitu. Oke. Iya. Terus lo pernah sampai ke cockpit nggak sih? Lo apa mungkinkah waktu lo kecil lo travel and then this pilot take you to the cockpit gitu? It makes you happy atau apa gitu? Pernah dong. Nah, tapi bukan karena itu emang suka. Mungkin dari kecil almarhum bokap gue tuh suka pesawat juga dan sering dijejelin juga. Jadi itu ya benar. Fokker. Fokker. Pesawat kecil temen Fokker punyanya Belanda. Nah, bokap gue itu pernah kerja di sana juga. Jadi sering secara tidak langsung gue jadi keracunan juga sih sama pesawat. Makanya gue suka
datang ke Singapore Air Show. Iya. Tahun ini, Jay, Nggak ada. tahun ini harus kemarin ada, cuman kan gue takut ke Singapura. Nggak berani gue. Tahun ini harusnya Dubai Air Show. Cuman gagal semuanya. Ya ampun, gue masih amazed sih sama orang-orang yang masih kayak yang have this thing about apa with aviation ini loh, kayak pesawat segala macam dan nggak cuman, tapi yang lebih ini kayak pesawatnya itu pesawat memang sih it's like big gitu loh, kayak sesuatu yang emang spektakuler gitu kan. Lo tau nggak, Jay, ada gudang ya, gudang di Amerika, tempatnya ibaratnya ini kuburannya pesawat. Terus kayak pintu-pintu pesawat gitu dijual, Jay. Pintu pesawat, kursi pesawat, ya, jendela pesawat, dan yang beli banyak. Oh, jangan sedih. Gue punya klien ya, dia punya rumah itu apa di rumah atau satu ruangan gitu, dia bikin kayak ini dia dalam apa jet gitu loh, private jet. Oh wow. Jadi dia bilang ini lihat nih, nggak ngerti gue, tapi pokoknya itu kayak just a room, tapi di setup kayak gitu. Jadi orang-orang datang ke sana buat foto doang. I see. Jadi yang emang, gue bilang, tante ini tante punya pesawat? Enggak lah, itu bukan private jet saya, itu cuma bagian di rumah saya aja kayak di private jet. Keren. Oke. Gue bilang, mantap. Wow. Itu keren sih, itu keren. Gue pengennya begitu. Bisa. Lo bikinin Amin. aja. Kalau gue minta sama Ko Yuchen ya ntar ya. Oh iya betul, bisa didekorin sama Ko Yuchen. Ya, gue mau nanya sama lo. Nggak bisa terbang kemana-mana. Nggak bisa terbang kemana-mana, nggak bisa. Bener, nggak bisa udah. Kasian bos, teman-teman gue yang pilot juga nggak ada kerjaan. Teman-teman gue yang pramugari. Terus, lu tahu sekarang pesawat kita makanannya dijual juga. Iya, keluar. Ke kita, makanannya jual ke kita. Jadi mereka jualan juga gitu. Gue liat di Instagramnya. And ya beginilah. Yoi. Keadaan sekarang ya. Yoi benar. Lu berita ini nggak sih, Jay? Berita yang wedding kemarin, simulasi wedding drive-thru, Jay? Oh lihat dong, itu, aduh sorry itu saya, tapi gua sih nggak terlalu. Itu panas ya? Bukan panas, it's just like apa ya, kayak, wah gua nggak tahu deh, gua nggak bisa komen gimana ya. Ya gua tapi takut salah. Kalau menurut gue ya, orang tuh kayaknya lagi ya WO dan organizer itu lagi nyoba. Kayak IO juga gue lihat lagi nyoba, bikin A, bikin B, bikin C. Betul. Mana yang kemakan, mana yang, karena kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Sama kayak gue aja di langganan gue juga gue coba banyak yang mental juga. Oke, gagal nih, nggak bisa nih. Iya benar. Gitu. Ya mungkin kayak gitu juga semua. Jadi kayak sekarang di preview semuanya, ini loh, this is the model simulation yang ada, and then maybe one time kita akan ketemu yang this is kayaknya paling pas nih dengan percobaan gitu ya. Kita percaya aja seperti itu. where I don't see it gitu. Ya kali drive thru. Nya di McD Emerald. Gila kali gitu, tapi ya begitulah yang keadaan sekarang gitu loh, nggak cuma di yang drive thru itu, di Jakarta juga segala macam. Tapi ya I don't know, I think at some point ya people will go yang tired and ya udahlah, let's just go out gitu. Yoi, benar. Kayaknya sih gitu. Terus gue mau nanya nih, Mal, lo lebih suka MC jual makanan apa radio? MC jual makanan tuh gimana maksudnya? Lo lebih suka lo menjadi MC ataukah lo jual makanan atau lo jadi host radio? Okay. Which one you atau you love being a father aja? Being a father, kadang ada kerjanya, duitnya ya bijak. Pikiran banget. Iya banget. Oke bro, coba ke bank, coba restruktur semua. Bang aja ada yang susah narik duitnya, aduh lagi pusing. Aduh. Lu tahu nggak beritanya itu? Aduh. Tahu, anyway, berita tahu.
Kalau di antara semua, Mm-mm. udah pasti nggak bisa gue tinggalin adalah radio. Radio, that's why ya, lu masih sampai Radio, sekarang ya. dari SMA kan? Yo, Like it's your first love. yo, yeah, it is my first love. Kayak nggak bisa gue nggak siaran tuh nggak bisa gitu. Harus siaran radio tuh nggak tahu deh. Buat gue, it's in the blood aja gitu, coy. Gitu. Ya, tapi kan sekarang lu bisa, karena nggak tahu deh, apakah lu udah sempat ngelihat nggak sih ada beberapa radio yang mungkin di luar sana udah shifting ke channel YouTube gitu loh. Iya, benar. Kita juga kita pelan-pelan Jay lagi mindahin juga. Cuman karena untungnya orang Indonesia ini masih ada macet, Bos. Masih ada apa? Macet. Oh, macet, iya. Mereka perlu radio di mobil. Yes, gitu. Jadi ada macet. Yeah. Tapi memang gue memang akuin dari dulu tiap pagi bangun berangkat kerja segala macam, radio is the best sih. Maksudnya radio emang lo harus play gitu loh. You can have. Bener. Ya sama kayak itulah. Sama kayak di lagu-lagu bilang gitu loh. Everything is the radio pokoknya. Benar. Chief ini lah, AG Live akan menjadi the new normal radio. Radio itu sekarang yang udah banyak sebenarnya apa? Podcast. Podcast, ya. Benar podcast. Lu bikin dong. Iya ya. Podcast Gue wedding. bikin, gue mau bikin. Lu tahu dong, maksudnya I've been reading this about kok apa sih ini? Jadi kita sambil share lah about survival mode ya kayak. Iya. Jadi I've been reading this thing about podcast gitu kan, kayak kenapa sih makin banyak orang bikin podcast gitu kan? Ternyata bikin podcast itu nggak seribet bikin YouTube. Udah when you hit certain number, certain viewers yang download lo punya podcast, you'll get amount, man. Yes. You get I know. money gitu, dan it's easier. Lo pakai aplikasi Anchor. Yes, I already daftar. Lu invite gua, si Feni sama siapa, semuanya ngobrol bareng bisa, Bos. Udah. Bener. Gue udah download Anchor, and then gue juga nontonin di YouTube, maksudnya. Kenapa nih orang-orang podcast ini lebih seneng di podcast daripada di YouTube katanya? Ya, ternyata itu. Produksinya juga kagak mahal, nggak ribet, and it's raw. Ya nggak sih? Gitu. Tuh, podcast Kemal, Kepo Maksimal. Tapi dulu sebelum podcast terkenal ya, gue udah sering dengerin podcast ya dari awal-awal iPhone berapa sih? 4 ya. Pokoknya iPhone 4 dia ada podcast, and then gue dengerin, this is it. Gue emang suka sih, tapi kalau ini apa sih VJML aplikasi, Mister Aplikasi. Enggak. Aplikasi. Kebetulan lagi rame aja di trending kan. Sama kayak kemarin, lu juga perhatiin dong yang lagi trending. Gue juga baru tahu nih. Just now, siapa yang Blackpink jadi trending banget. Kenapa itu? Jadi dia baru post video klipnya dia, yang nonton belum sampai sehari udah 100 juta orang. Wow. Gue juga baru dikasih tau sama teman gue katanya. Pak, Blackpink Pak, katanya kenapa Blackpink? Ngapain gue ngurusin Blackpink? Lagi nge-trend banget Pak, trending kata sekarang. Gokil. 150 juta tuh katanya. 150 juta tuh. Ya Blackpink kan, Yoke nggak nyangka aja gue ngomongin Koreaan gitu. Ini pasti Civeni juga tahu dari anaknya ini. Kemal, jadi dari semua yang kayak about food business, radio, do you still have like a dream that yang lo mau capai gitu, yang lo mau wujudkan? Ada sih. Gue pengen gue sekarang lagi bikin YouTube channel Kemal Food Channel kan, Jay. Ya kan? Nah, si Kemal Food Channel ini lagi gue bikin bukan segmen ya, semacam segmen di Kemal Food Channel itu namanya WTI. WTI? Ya. Itu adalah What to Eat in Indonesia. Oke. Karena gini, berdasarkan survei gue secara abal-abal ya, makanan itu lebih yang dilihat itu Asia, Bos. Betul. Semua, the whole world. Benar. Sama Meksiko. Kalau gue ngeliatnya Asia. Asia itu tinggi. Makanya semua food blogger yang jago-jago mendunia itu pasti semuanya ke Asia hajarnya. You name it. Siapa? Mark Wins. Iya nggak? Terus yang masih di Thailand. Yes, betul. Terus ada si The Food Ranger. Sampai dia home base-nya di KL. Orang Amerika tuh dia. Terus satu lagi Best Ever Food
best food reviewer show. Itu dia Reviewers, di ya. OBS-nya di Vietnam. Terus gue mikir gini, ini kenapa nggak ada yang mau ke Indonesia? Gue bilang nih orang-orang, ya nggak? Oh, gue Hmm. tahu. Why? Karena tidak popular. Ah. Tapi gue You rasa go to, abis si siapa nih? uh, Siapa namanya? Yang sama William Wongso tadi? walking. Kok gue lupa sih? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay ya. Kayaknya bakal naik deh. Amin, Lo mesti duluan. amin. Nah, gue punya namanya What to Eat Indonesia. Jadi gue ngebahas mengenai what is ketoprak, Iya. what is rendang. Nah itu gue coba untuk bikin itu. Nah pengennya sih ya si channel ini bisa dikenal sama orang karena I believe Iya. ya di Indonesia ini cupu banget bos. Nggak ada yang nggak ada yang tahu durian Indonesia. Nggak Mereka ada. cuma tahu Tahu durian Singapura. montong. Yoi. Iya. Durian montong doang taunya. Durian montong rasanya jujur ya. Buat gue kurang suka coy. Enakan durian Masih- Medan pak. Asli pak. Iya, asli. Yang di kampung-kampung Iya. yang jatuh dari pohon kan? Asli. Bener. Enakan. Kalau kecuali itu ya yang punya Malaysia tuh. Black Musangking. Tor sama Musangking itu udah. Itu udah gue nggak tahu tuh cara bikinnya. Tapi musangking dibawa main ke Indonesia bibitnya. Bener, Ada. gue tahu tuh. Iya. Benar. Di ya daerah sana sih yang paling subur tuh kayak daerah Pekanbaru, Riau situ lah pokoknya. Yoi gitu. Jadi once ini bebas, mungkin I wanna travel with my channel dan ngebawain acara pakai bahasa Inggris bos, gitu. Oh iya Biar harus. dikenal sama orang, coy, gitu loh yang namanya Indonesia ini, coy, lu masa iya cendolnya Singapura lebih dikenal daripada cendolnya kita? Iya nggak sih? Iya. Gitu loh. Gitu. Itu my inner dream. Siapa tahu gue bisa membawa Michael bersama saya atau Jimmy Indra atau Om Jimmy Peter Indra, bersama iya. ya. Untuk guys. review bareng-bareng kan? Ya, yuk It's gotta get, man. Tuh, What to Eat Indonesia, Indomie. Indomie. Tapi masih tiap hari makan Indomie, buset. Semua minta diajak tuh kan? Tuh, yoi. Gitu bro, gitu. Oke Kem, ini kan waktu kita udah mau habis nih. Ada closing nggak sih? Maksudnya kayak, tapi gue mau share juga nih buat upcoming obral dan juga kita punya ini. Tapi before, I don't want you to leave, tapi you have something to say untuk teman-teman yang lagi mungkin they have the same struggling, kayak masih kayak lagi apa buka atau apa gitu, or anything. Ya. Ya kalau gue nih dengan adanya impact kan gila-gilaan ya. One of my three of my business deh. MC, bang, udah bener-bener zero MC. Sekarang mulai berdatangan nih, tapi bentuknya virtual. Tapi semua mintanya harga corona, ya kan? Harga ya, corona. Crazy. Semua minta harga corona, ya kan? Yes. Ya, tapi gue mengerti juga karena perusahaan yang meng-hire juga banyak barangnya juga Banyak, nggak kejual ya. banyak. Benar, ya kan? benar. So kita sama-sama saling ngasih aja. Jadi biar ekonominya muter. Benar. Yang kedua adalah radio gue pun Gen FM pun kena impact yang gede-gedean juga, gitu. Benar. Terus restoran kena. So what can I say about this? Ya udah, cuman satu sih, Bo. Enjoy the process aja sekarang gitu. Dan gue lewati masa stres di mana gue sampai naik 8 kilo itu. Gue udah lewat masa stres gue yang gue wah gila, mungkin kalau pada saat itu gue nge-MC nggak bisa konsen kali gue. Saking stresnya dengan benar. gitu. Tapi ya udah doa kalau buat gue doa udah gitu face the fact keadaan seperti ini and keep on trying and never stop trying gue benar. mungkin lo ngeliatnya gue sekarang jalan dengan Ojol, gue jalan dengan Justin, gue jalan dengan si siapa Nasi Box. Tapi di balik 3 program yang alhamdulillah menyukseskan Nasi Kapau Langganan sampai sekarang, itu ada puluhan yang gagal, bos. Iya, benar. Iya, ada puluhan yang gagal, gitu. Gila ya. Tapi tetap keep on trying ya. Pokoknya jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton juga ini, teman-teman vendor Nyoba juga. aja. Keep on trying. You never know Bener. until you try. Yoi. Itu ada Mas Den juga gitu. Wow.
Dado nih, ada Mas Dado. Mas Dado, Mas Denny, semuanya. Oke, gue ada announcement nih. Kayak lu di sini juga. Jadi baru jadi baru hari ini Kenisha tuh abis launch, kita mau bikin Kenisha Carnival, a virtual event, di mana memang program ini tuh, ya ikut. Karena memang nih awalnya kan kita kepikiran kayak, wah teman-teman wedding vendor, and then kok nggak ada, maksudnya semua pada shifting bisnis ke ya Carnival aja. Ini lagi diumumin, lagi shifting ke F&B. And then gue pikir, sama teman-teman bilang, ayo kita bikin something like, karena kita udah pernah bikin Beyond the Distance, and then why not kita bikin Carnival virtual event, di mana kita juga promote mereka gitu loh. But for this this event, it's not free, but it's not expensive gitu loh. Iya, harus dong. Jadi akhirnya kita bikin ini, dan semoga memang membantu teman-teman juga, karena kita rasa kan banyak teman-teman kita juga marketnya kadang cuma di cluster doang gitu kan. Jadi kita expose mereka untuk to a bigger market kayak gitu. Ini buat yang F&B ya, ini gue kasih tahu nih. Ini yang apa yang gue dapetin dari dunia digital. Jangan pernah takut untuk lo kasih ke orang ya, atau lo nyuruh orang beli, tapi kita harus lihat dengan jeli siapakah micro influencer yang ada di rumah kita. Oke, gue ngerti. Ya. Karena gini, Bo, kalau lu lempar ke artis mulu, satu lama, kedua minta duit, kadang-kadang tuh artis-artis yang heran tuh mending ke kita dong ya, mending ke kita. Lu kasih temen-temen lu, keluarga lu yang emak-emak comel, emak-emak yang follower 300, mungkin follower cuma 1000, tapi micro influencer. Hajar yang begituan. Nggak usah dikasih ke artis-artis yang gede. Kalau artis buat gue cuma awareness aja. Betul. Tapi yang bayar adalah yang emak-emak yang follower cuma berapa ratus. Mama yang berpengaruh di klaster komplek. Itu yang diajar. Itu bener banget sih, gue bener banget itu. Kayak ya istri gue juga begitu sih soalnya sih. Dan kalau dia ngepost tuh, kayaknya yang lain pada ngikut gitu. Oke lah, gue percaya the power of mami-mami. And then itu satu tadi, Kenisha Carnival ya. Jadi itu gue posting. Jadi kan Kenisha Carnival event, kita udah bikin website juga di Kenisha Wedding. Lo bisa follow link itu, and then itu kebuka ke Google Form, di mana lo bisa daftar di situ, and then lo bisa upload lo punya foto yang mau ditampilin. Tapi kita kasih frame-nya juga, bisa di-download frame-nya. Gitu loh. Ada beberapa package juga yang kita kasih, which is kalau ada yang kurang dimengerti bisa tanya ke kita langsung. Kita kasih satu kontak person sih. Ibu Lita di situ. Jai, makanan gue tuh berapa macam, Jai? Apanya nih? Pokoknya gue cuma kasih satu frame Instastory dan satu feed. Either lo mau masukin semua di dalam situ atau macam-macam makanannya sama kontaknya. Gue pengennya lo masukin kontak juga. Jadi kita akan ganti posting. Gue kan punya yang baru nih, gue punya geprek. Iya, geprek. Iya. Jadi itu aja gitu satu frame ya. Iya. Cakep. Dan kita juga mau, kalau misalkan lo mau kita review makanan lo, itu ada additionalnya lagi. Nanti di review sama Cici Feni sama tim kita lah pokoknya. Yang pasti bagus. Cici Feni nggak mungkin nilainya nggak bagus dong ya kan. Iya betul. Gua samperin pakai kirim ini. Oh, satu lagi nih Kemal kan ada juga di sini. Gue juga pengen lo minggu depan. Tadi about information about Kenisha Carnival. Minggu depan di Obrol Kenisha juga kita akan bukan kedatangan sih. Kita invite someone very popular gitu di wedding industry worldwide. Kita mau Instagram live sama Sarah Haywood. Sarah Haywood. Oke. Yeah, Sarah Haywood like number one international luxury wedding, and then this is a very apa bilangnya? A very luxurious opportunity for us and a very seneng banget gitu loh. Jadi kayak maksudnya kita email, kita waktu itu we just let's chat this Sarah Haywood, kita Instagram, and then she responded well, dan dia mau gitu. Nggak nyangka sih maksudnya wow. Gitu. Dan nggak cuma sama dia kalau di negaranya dia gimana weddingnya, masih on apa enggak, bro? It's off. Kalau lo lihat di Instagramnya juga di off, dia sampai ngobrol ke Prime Minister di UK kan,
untuk karena dia kan cukup senior, jadi kayak semua istilah kayak di wedding industry pada nanya ke dia what to do gitu. Akhirnya dia ngomong juga gitu. Banyak vendor-vendornya juga yang istilahnya kan ya di luar sana kan gitu. Lo WO lo menaungi beberapa vendor juga gitu kan. Kayak gitu sih. And nggak sama Sarah doang, tapi sama Budina juga dari Floral Lines. Alright. Jam berapa? Hari apa? Jam berapa? Oh, sama. Same time, same day, next week. Same channel. Berarti itu Sarah baik juga mau ngikutin jam Indonesia ya? Baik deh. Iya, dia jam berapa siang? Udah bangun lah dia. Iya. Gitu. Oke, Kemal, thank you so much for your time. Salam buat semuanya, Michael, Tiffany, hai, Mas Dado. Terus ada siapa lagi? Henry, hai bro. Ada siapa lagi tuh? Beta. Ada Cieli. Iya. Cieli. Tadi ada Cimecen tuh dari Lampung ya gue lihat tadi. Iya, Cimecen juga ada. Ada Didi Christoph dengan lumpia otak-otak terbaik di dunia. Mantul, parah. Opia. Tapi dia namanya keren sih. Opia, it makes you fly. Parah. Opia itu parah. Namanya sih keren. Itu keren, Mak. Itu mantap. Itu salah satu menurut gua juara. Oke. Opia kan? Oke, bye Kemal. Thank you so much. Salam buat anak-anak ya. Salam buat istri juga. Bye. Thank you for your time. Bye. Ya, bye. See you next week. Bye. Oke guys, itu tadi sesaat lagi kita akan selesai nih, tapi tetap informationnya adalah next week Obral Kenisha. Kita ada Sarah Haywood and also Budina Tawani dari Floral Lines. Kita akan discuss a lot about wedding industry di Europe and di Indo. Jadi semoga dengan like Instagram ini we build a relationship between European and Indonesian. So yeah, we get a lot of pictures about wedding industry di sana dan wedding industry di sini. Gitu ya guys, sampai jumpa minggu depan di Obral Kenisha with Sarah Haywood and Dina Tawani. Stay tuned next week, same time, same channel, Kenisha WO. And also, sekali lagi yang mau daftar Kenisha Carnival, masih tunggu, go to our website, kenishawedding.com. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kontak masing-masing dari kita. Thank you so much guys, thank you so much semua yang udah nontonin, dengerin juga. Saya mewakili Kenisha WO, ya, udah kayak berita aja. Okay guys, bye-bye. Thank you so much. Love you all. Bye.